Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asliana, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bekerja. Yang pertama yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala bad lirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna was'alallaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian yang apa mereka usahakan, dan perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Isi kandungan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32 yaitu, pada ayat ini Allah melarang orang-orang beriman merasa iri hati terhadap orang-orang yang lebih banyak memperoleh karunia dari Allah, karena Allah telah mengatur alam ini sedemikian rupa, satu sama lain tidak sama, tetapi terjalin hubungan yang rapi. Manusia pun tidak sama jenis kemampuannya, sehingga masing-masing memiliki keistimewaan dan kelebihan. Bukan saja antara laki-laki dengan perempuan, tetapi juga antar sesama laki-laki ataupun sesama perempuan. Ayat yang kedua yaitu Al-Quran Surat At-Taubah ayat 102 yang berbunyi wala ahruna tarafu bizunubihim kholathu amalan solihaw wa ahhara syai'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurum rahim, yang artinya, dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Isi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 102 adalah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang yang berbuat dosa lagi bergeliman dalam kesalahannya serta mencampur baurkan amal baik dan amal buruknya hingga diri mereka tercemari oleh dosa-dosa. Mereka masih mempunyai harapan bahwa tobat mereka akan diterima Allah, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun kepada hambanya yang mau bertobat dengan sebenar-benarnya. Ayat ketiga yaitu Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa kulli malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa ma saturaduna illa alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Isi kandungan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan tentang Allah menyuruh kita untuk beramal dan bekerjalah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk beramal. Jika pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa Allah menerima taubat, maka taubat tidak boleh berhenti pada niat baik saja, tetapi harus diikuti dengan memperbanyak amal. Yang kedua, Allah melihat amal dan pekerjaan. Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Allah juga memotivasi hambanya untuk beramal dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Tak perlu mencari popularitas, tak perlu mengejar pujian, karena Allah melihat amal-amal itu. Semasa Rasulullah hidup, beliau juga melihat amal-amal itu, dan demikian pula kaum mukmin, Allah melihat amal-amal itu. Seluruh amal akan dipertanggungjawabkan. Seluruh manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Dan ayat yang terakhir yaitu Al-Quran surat Fatir ayat 8 yang berbunyi, afaman suyyinal lahu zu'u amalihi faro'ahu hazana fa innallaha yudhillu may yas'au wa yahdi may yas'au fala tashab nafsuka alaihim hasarat innallaha alimum bima yasnaun, yang artinya, maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang mereka perbuat. Tafsir Al-Quran surat Fatir ayat 8 adalah, pada ayat ini Allah menerangkan orang-orang yang terpedaya dan dapat ditipu oleh setan, sehingga pekerjaan mereka yang buruk dianggapnya baik, tentunya tidak sama dengan orang-orang yang tidak dapat ditipu oleh setan. Ayat ini ditutup dengan penegasan Allah bahwa Ia mengetahui apa yang mereka perbuat, termasuk perbuatan buruk dan keji yang akan dibalasnya dengan balasan yang setimpal. Demikian penjelasan saya mengenai ayat-ayat Al-Quran yang tentang bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.